Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my video. Ini adalah video pembelajaran kedua dari mata pelajaran bahasa Inggris. Tentu saja, kita akan belajar bahasa Inggris bersama-sama dengan menyenangkan. Dengan saya, Ahmad Wahyudi, mahasiswa PPL Mandiri 2021, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, UIN Walisongo, Semarang. Alright, pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang materinya, Suggestions and Offers. Nah, materi ini terangkum dalam mata pelajaran bahasa Inggris kelas 11 SMA sederajat, yaitu pada chapter 1 atau bab 1. Nah, untuk itu, ayo teman-teman, kita mulai sesi belajar kita. Nah, apa itu suggestions? Apa itu offers? Oke, mari kita mulai dulu dari suggestions. Nah, suggestions dalam bahasa Indonesia kita biasa menyebutnya saran. Nah, mungkin teman-teman langsung paham ya, apa itu saran. Nah, jadi suggest atau menyarankan berarti memberikan saran atau anjuran yang bertujuan untuk propose atau mengusulkan sebuah ide atau gagasan kepada orang lain sebagai bahan pertimbangan. Nah, suggestions itu bentuknya abstrak. Jadi bisa berupa solutions atau solusi, advice atau nasihat, plan atau rencana, atau idea atau gagasan. Nah, teman-teman juga bisa menerima ataupun menolak suggestions itu sendiri. Setelah kita mengetahui definisi dari suggestions atau saran, selanjutnya kita akan belajar tentang ekspresi-ekspresi yang digunakan ketika kita hendak memberikan sebuah saran. Nah, di samping sudah tertera beberapa ekspresi yang bisa kita gunakan untuk menyatakan sebuah saran. Nah, yang dicetak merah itu adalah kunci dari ekspresinya. Oke, kita lihat ekspresi yang pertama. Kita bisa mengucapkan let's. Ayo. Misalkan contohnya, let's go camping. Ayo pergi berkemah. Nah, selanjutnya, why don't you? Kenapa kamu tidak? Contohnya, why don't you do your homework before going out? Kenapa kamu nggak ngerjain PR-mu dulu sebelum keluar? Selanjutnya, we could. Kita bisa. Contohnya, we could go by bus to go there. Kita bisa naik bus ke sana. Selanjutnya, what about? Gimana kalau? Contohnya, what about hiking on Mount Prau? Gimana kalau daki ke Gunung Prau aja? Nah, selanjutnya, how about? Ini juga artinya sama, gimana kalau? Contohnya, how about going to Kuta Beach? Gimana kalau pergi ke pantai Kuta aja? Selanjutnya, I suggest that. Saya menyarankan bahwa. Contohnya, I suggest that we go to Labuan Bajo. Aku nyaranin kita pergi ke Labuan Bajo aja. Selanjutnya, you need to. Kamu perlu untuk. Contohnya, you need to change your schedule. Kamu perlu mengubah jadwalmu. Dan yang terakhir, I think. Aku pikir. Contohnya, I think we should not go anywhere. Menurutku, kita nggak perlu pergi kemanapun. Nah, itu adalah beberapa ekspresi yang bisa kita gunakan ketika hendak memberikan saran. Dan teman-teman juga bisa menggunakan ekspresi lain yang serupa. Oke, setelah kita mengetahui beberapa ekspresi yang digunakan ketika hendak memberikan saran, tentu saja kita harus mengetahui cara meresponnya kan? Nah, untuk itu, di samping kita sudah memiliki beberapa ekspresi dan juga cara meresponnya. Nah, kita bisa merespon sebuah saran dengan cara menerimanya ataupun menolaknya. Nah, kita lihat kalimat yang pertama. Ada kalimat saran, let's go camping. Ayo pergi kemah. Kita bisa menerimanya dengan menjawab, oke, let's go. Oke, ayo pergi. Kita juga bisa menolaknya dengan cara menjawab, no, thanks. I don't feel like going. Enggak, makasih. Aku merasa nggak pengen pergi. Nah, kalimat yang kedua. Why don't you do your homework before going out? Kenapa kamu nggak ngerjain PR-mu dulu sebelum keluar? Kita bisa menerima saran tersebut dengan cara menjawab, alright, I will do it. Baiklah, aku akan melakukannya. Atau kita juga bisa menolaknya dengan cara menjawab, sorry, I think I will go out first and then do my homework. Maaf, aku pikir aku akan keluar dulu deh. Nanti baru ngerjain PR-ku. Selanjutnya, how about going to Kuta Beach? Gimana kalau pergi ke pantai Kuta? Kita bisa menerimanya dengan cara menjawab, great, it's a good idea. Keren, ide bagus tuh. Atau kita juga bisa menolaknya dengan cara menjawab,
No, let's just go to Pandawa Beach. Enggak, gimana kalau pergi ke pantai Pandawa aja? Selanjutnya, I think we shouldn't go anywhere. Aku pikir kita nggak harus pergi kemanapun. Kita bisa menerima saran tersebut dengan cara menjawab, "Okay, if you say so." Oke deh kalau kamu bilang begitu. Atau kita juga bisa menolaknya dengan cara menjawab, "No, I can't. I need to travel somewhere." Nggak bisa aku. Aku perlu jalan-jalan ke suatu tempat. Nah, itu adalah beberapa respon yang bisa kita ucapkan ketika kita menjawab sebuah saran. Well done, kita sudah belajar tentang suggestions. Selanjutnya kita akan belajar tentang offers. Nah, apa itu offers? Offer sendiri dalam bahasa Indonesia kita biasa menyebutnya tawaran. Nah, mungkin teman-teman langsung paham ya apa itu offers. Nah, jadi offer atau menawarkan berarti kita memberi sesuatu, baik itu hal yang berupa fisik ataupun abstrak kepada seseorang yang mana tujuannya bisa dimaksudkan sebagai hadiah ataupun alat perdagangan. Nah, jadi offer bisa diberikan dalam bentuk food, makanan, money, uang, solutions atau solusi, friendship atau hubungan persahabatan, ataupun a bargain, tawar-menawar dalam dunia perdagangan. Nah, seperti halnya dengan suggestions, teman-teman juga bisa menerima ataupun menolak tawaran tersebut. Alright, setelah kita mengetahui definisi dari offers, selanjutnya seperti suggestions tadi, kita juga akan belajar tentang ekspresi yang digunakan ketika hendak memberikan sebuah tawaran. Nah, oleh karena itu, di samping kita sudah memiliki beberapa ekspresi yang bisa kita gunakan untuk memberikan tawaran. Nah, seperti tadi yang dicetak merah itu adalah kunci dari ekspresinya ya. Nah, kita mulai dari ekspresi yang pertama, kita bisa menggunakan ekspresi may I atau bolehkah saya. Contohnya, may I give you a hand? Boleh saya bantu? Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan can I atau dapatkah saya atau bolehkah saya. Contohnya, can I take you home? Boleh saya mengantarmu pulang? Nah, selanjutnya, shall I? Haruskah saya atau perlukah saya? Contohnya, shall I bring you some cookies? Perlu saya ambilkan beberapa kue? Nah, selanjutnya, would you? Maukah kamu atau akankah kamu? Contohnya, would you like another piece of cake? Maukah kamu sepotong kue lagi? Nah, selanjutnya, how about? Bagaimana kalau? Contohnya, how about I help you with this matter? Bagaimana kalau aku membantumu soal masalah ini? Nah, selanjutnya, I will. Aku akan. Contohnya, I will do the washing if you like. Aku yang bakal cuci deh kalau kamu mau. Nah, itu adalah beberapa contoh ekspresi-ekspresi yang bisa kita gunakan untuk memberikan sebuah tawaran. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan ekspresi lain yang serupa ya. Setelah kita mengetahui beberapa ekspresi yang bisa kita gunakan untuk memberikan sebuah tawaran, tentu saja kita harus mengetahui cara meresponnya kan. Nah, oleh karena itu, di samping kita sudah memiliki beberapa kalimat tawaran dan juga cara meresponnya. Baik itu menerima tawaran atau menolak tawaran itu. Nah, kita lihat dari kalimat yang pertama, can I help you? Bisa saya bantu? Nah, kita bisa menerima tawaran tersebut dengan cara menjawab, yes, please, thank you so much. Oh iya, makasih banyak. Nah, atau kita juga bisa menolak tawaran tersebut dengan cara menjawab, it's okay, I can do it myself. Oh, gak apa-apa, aku bisa melakukannya sendiri. Yang kedua, shall I bring you some cookies? Perlu saya ambilin beberapa kue? Nah, kita bisa menerima tawaran tersebut dengan cara menjawab, thank you, that would be nice. Oh, makasih, bakal enak nih. Nah, kita juga bisa menolak tawaran tersebut dengan cara menjawab, no, thank you. Enggak, makasih. Nah, yang selanjutnya, would you like another piece of cake? Kamu mau sepotong kue lagi? Kita bisa menerima tawaran tersebut dengan cara menjawab, oh, thank you, it's very kind of you. Oh, makasih, kamu baik banget. Kita juga bisa menolaknya dengan cara menjawab, no, thanks, I'm full. Oh, enggak, makasih, aku kenyang. Nah, selanjutnya, how about I help you with this matter? Gimana kalau aku bantuin kamu soal masalah ini? Nah, kita bisa menerima tawaran tersebut dengan cara menjawab, are you serious? Thank you, that means a lot to me. Kamu beneran? Makasih loh, ini berarti banget buat aku. Nah, atau kita juga bisa menolak tawaran tersebut dengan cara menjawab, don't worry, I can handle it. Oh, gak usah khawatir, aku bisa menangani ini. Nah,
Selanjutnya, can I take you home? Bisa aku mengantarmu pulang? Kita bisa menerima tawaran tersebut dengan cara menjawab, thanks a lot, you are my savior. Oh, makasih banyak loh, kamu penyelamatku. Nah, atau kita juga bisa menolak tawaran tersebut dengan cara menjawab, I'm good. Mama will pick me up. Oh, nggak apa, aku nggak apa-apa. Ibuku bakal jemput aku kok. Nah, itu adalah beberapa opsi yang bisa kita gunakan untuk menjawab sebuah tawaran. Kita bisa menerima tawaran atau juga menolak tawaran itu. Alright, kita sudah belajar tentang suggestions dan offers, baik itu ekspresi-ekspresi yang digunakan dan juga cara meresponnya. Nah, setelah ini kita akan belajar tentang struktur bahasa yang digunakan dalam membuat ekspresi suggestions dan offers tadi. Jika teman-teman memperhatikan, tadi kita banyak menggunakan kata seperti can, could, may, might, would, shall, dan lain-lain ya. Nah, itu kata apa sih? Nah, itu adalah modal verbs. Nah, apa itu modal verbs? Ya, modal verbs adalah kata-kata tadi seperti can, could, must, should, ought, may, might, will, would, and shall. Nah, dan lain-lain. Itu adalah modal verbs. Nah, modal verbs itu gunanya apa? Nah, modal verbs itu memiliki arti bermacam-macam. Bisa ability atau kemampuan, necessity atau kebutuhan atau keharusan, dan possibility atau kemungkinan. Nah, juga memiliki beberapa arti yang lain, nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, di sini nanti kita akan belajar cara membuat modal verbs atau aturan-aturan dalam modal verbs. Untuk aturan yang pertama, setelah modal verb kita harus memasukkan kata kerja dasar atau infinitive verb tanpa adanya to. Ya, kita lihat contohnya, we can park here. Kita bisa parkir di sini. Itu benar. Yang salah yang bawahnya, we can to park here. Nah, itu salah karena ada to setelah modal verb can. Nah, selanjutnya perlu diingat, kata kerja dasar atau infinitive verb itu juga bisa berupa kata kerja yang sudah berlangsung atau perfect, atau kata kerja yang sedang berlangsung atau continuous, dan kata kerja pasif. Nah, kita lihat contohnya. I may have shown you this before. Aku mungkin sudah menunjukkan ini padamu sebelumnya. Nah, itu contoh yang kata kerja yang sudah berlangsung atau perfect. Yang kedua, they may be showing the film soon. Mereka bakal nunjukin filmnya segera. Nah, ini contoh yang bentuk continuous, yang sedang berlangsung. Atau yang ketiga, we may be shown the results later. Kita bakal dikasih lihat hasilnya nanti. Nah, ini contoh yang bentuk pasif. Untuk aturan yang kedua, untuk membuat bentuk negatif, kita menaruh not atau NPT atas T, atau singkatan not, setelah modal verb. Kita lihat contohnya, he should not laugh atau he shouldn't laugh. Dia tidak harusnya ketawa. Nah, itu betul semua ya. Aturan yang ketiga, untuk membuat bentuk pertanyaan, kita menaruh modal verb di depan atau sebelum subjek. Ya, kita lihat contohnya, can we park here? Bisakah kita parkir di sini? Nah, itu betul. Modal verb can ditaruh sebelum subjek we. Nah, itu betul ya. Yang salah yang bawahnya. Do we can park here? Nah, itu salah karena ada do sebelum subjek. Malah modal verbnya setelah subjek. Nah, itu salah. Untuk aturan yang keempat, nah ini ada pengecualian. Karena kata kerja need dan dare itu bisa menjadi bentuk dua, yaitu bisa menjadi kata kerja biasa atau ordinary verb, atau menjadi modal verb. Kita lihat contohnya, you needn't go, kamu nggak perlu pergi. Nah, itu betul yang bentuk modal verb. Atau yang bawahnya, you don't need to go. Itu yang bentuk ordinary verb atau kata kerja biasa. Alright, setelah kita belajar tentang aturan-aturan yang digunakan untuk membuat modal verbs, nah seperti yang tadi saya katakan bahwa modal verbs itu bisa bermakna banyak. Nah, untuk itu kita akan belajar tentang beberapa makna dari modal verbs. Nah, yang pertama, modal verbs itu bisa berarti necessity atau kebutuhan, yang mana suatu keharusan. Contohnya, you must be careful, kamu harus hati-hati. Selanjutnya, juga bisa bermakna kebalikannya dari necessity tadi, yaitu no necessity. Contohnya, we needn't hurry, kita nggak perlu buru-buru. Selanjutnya,
bisa bermakna the right thing to do atau hal baik untuk dilakukan. Contohnya, you should revise, kamu harus merevisi, atau you ought to revise before the exam, kamu harus merevisi sebelum ujian. Nah, ini ada should dan ought. Nah, kedua kata ini maknanya serupa. Ini digunakan untuk mengungkapkan suatu hal yang terbaik untuk dilakukan, ya. Selanjutnya, modal verb juga bisa bermakna permission atau izin. Contohnya, can I ask you a question? Atau may I ask you a question? Bolehkah saya menanyakan pertanyaan padamu? Nah, selanjutnya juga bisa bermakna certainty atau kepastian. Contohnya, you must be tired after that long walk. Kamu pasti capek setelah jalan jauh. Nah, modal verb juga bisa bermakna possibility atau kemungkinan. Contohnya, we could go out later if you like. Kita bisa pergi keluar nanti kalau kamu mau. Nah, modal verb juga bisa bermakna ability atau kemampuan. Contohnya, Andy can walk on his hands. Andy bisa jalan pakai tangannya. Nah, selanjutnya, modal verb juga bisa bermakna hypothesis atau dugaan. Contohnya, $1 million would be very useful to me now. $1 juta bakal sangat berguna buatku sekarang. Nah, itu adalah beberapa makna dari modal verbs. Alright, nah setelah ini tentu saja kita akan belajar bagaimana cara menggunakan expressions dari suggestions dan offers dalam sebuah percakapan. Agar teman-teman lebih memahami betul tentang penggunaan expressions dari suggestions dan offers dalam materi kali ini, ya. Nah, di samping kita sudah memiliki percakapan, nah nanti saya akan memperagakan dan juga menerjemahkannya, dan teman-teman menebak manakah expressions atau kalimat dari suggestions dan offers. Oke, kita mulai. Hey, what's wrong with you? You look so pale. May I help you? Hey, kamu kenapa? Kamu kelihatan pucat banget. Boleh aku bantu? Yes, please. I have a stomachache. Oh iya, perutku sakit nih. Have you eaten? Kamu udah makan? No, I woke up late and went rush to school. Belum, aku tadi bangun kesiangan, terus buru-buru deh berangkat ke sekolah. Oh gosh, well you need to eat something even a little. Oh ya ampun, kamu butuh makan sesuatu deh, walaupun sedikit. You were right, kamu bener. Let me take you to the canteen and see the doctor then. Kalau gitu, aku antar ke kantin ya, terus kita pergi ke dokter. Alright, thanks a lot mate, I really appreciate it. Oke lah, makasih banget coy, semua makasih banget. Oke, sudah ya. Nah, teman-teman menebak manakah ekspresi atau kalimat dari suggestions dan offers. Oke, ekspresi yang pertama adalah may I help you? Benar. Boleh aku bantu kamu? Nah, itu adalah contoh kalimat tawaran atau offers. Nah, yang kedua, you need to eat something even a little. Kamu butuh makan sesuatu walaupun sedikit. Nah, itu adalah contoh dari bentuk kalimat suggestions atau saran. Betul. Dan yang terakhir, let me take you to the canteen and see the doctor then. Aku antar kamu ke kantin ya, terus kita pergi ke dokter. Nah, itu adalah bentuk dari kalimat offers atau tawaran. Oke, well done. Teman-teman sudah mengetahui tentang bagaimana cara menggunakan ekspresi suggestions dan offers dalam sebuah percakapan. Alright, ternyata kita sudah berada di penghujung sesi dalam video kali ini. Nah, tapi tentu saja kita akan mereview sedikit tentang materi yang sudah kita pelajari. Nah, teman-teman sudah belajar tentang pengertian suggestions and offers, kemudian ekspresi-ekspresi yang digunakan, kemudian cara menjawabnya, kemudian language feature-nya yaitu modal verbs. Kita sudah belajar apa itu modal verbs, aturan-aturannya, dan juga makna-makna dari modal verbs. Dan yang terakhir, kita tadi sudah belajar bagaimana cara menggunakan ekspresi dari suggestions and offers dalam sebuah percakapan. Nah, untuk itu, semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Untuk teman-teman, tetap semangat dan jangan lupa tetap giat dalam belajar ya. Dan tentu saja tetap patuhi protokol kesehatan. Alright, akhir kata, stay safe and healthy. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later.